Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Festi Resista. Di sini saya akan menjelaskan tentang model keseimbangan parsial. Pajak menyebabkan perubahan pada harga yang relatif. Mekanisme barang yang ditentukan merupakan hal yang paling penting untuk dianalisis. Model keseimbangan parsial dari penentuan harga modal yang hanya melihat pada pasar di mana pajak dikenakan dan mengabaikan konsekuensi pasar lainnya. Unit pajak pada komoditas, yaitu dikenakannya pajak sebagai jumlah tetap per tahun dari komoditas yang terjual, yang mana menentukan bagaimana pajak mempengaruhi permintaan serta menunjukkan harga maksimum. Dan kualitas sebelum perpajakan. Berikut adalah contoh kurva permintaan yang mana menentukan bagaimana pajak mempengaruhi permintaan. Dapat kita lihat dari kurva yang pertama, yaitu harga atau price berada pada garis vertikal dan kualitas atau quality berada pada garis horizontal, yang mana menjelaskan harga per galon dan galon per tahunnya. Kurva pertama ini sebelum adanya perpajakan, di mana hanya terjadi demand dan supply saja pada harga yang normal. Kurva yang kedua yaitu telah dikenakannya pajak pada sisi permintaan. Di mana adanya pajak, maka demand dan supply bergeser ke arah kiri bawah. Harga yang harus diterima oleh produsen berada pada garis PN dan H1. Harga sesungguhnya berada pada garis P0 dan H0. Dan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen berada pada PG dan H1, yang mana akan menghasilkan pajak pada garis yang menghubungkan antara KF, H, dan N. Satuan pajak tergantung pada elastisitas penawaran dan permintaan. Konsumen menanggung beban pajak yang paling besar karena jumlah yang mereka bayar naik jauh lebih banyak daripada jumlah yang diterima oleh produsen yang turun. Hasil ini ditentukan oleh bentuk kurva permintaan dan penawaran. Secara umum, semakin elastisitas kurva permintaan, semakin sedikit pajak yang ditanggung konsumen. Dan hal lainnya ketika harga naik, sehingga lebih banyak pajak yang harus ditanggung oleh pemasok. Selanjutnya yaitu pajak ad valorem. Pajak ad valorem merupakan pajak dengan tarif yang diberikan sebagai bagian dari harga barang. Sebagai contoh, suatu negara memungut pajak sebesar 6% untuk pembelian makanan. Hampir semua pajak negara membayar pajak atas makanan, restoran, dan pakaian. Dan kapitalisasi pajak mempertimbangkan adanya masalah yang muncul ketika tanah dikenai pajak. Pada saat pajak dikenakan tanah X dengan nilai sekarang dari semua pembayaran pajak di masa depan. Proses di mana aliran pajak menjadi dimasukkan ke dalam harga aset disebut sebagai kapitalisasi. Orang yang menanggung beban penuh pajak selamanya adalah pemilik pada saat pajak dikenakan. Saya Retnawati Wulandari akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model keseimbangan umum. Analisis keseimbangan umum memperhitungkan cara-cara di mana berbagai pasar saling memiliki keterkaitan. Hal ini merupakan tanggapan dari model keseimbangan parsial yang sangat sederhana, di mana dengan hanya memeriksa satu pasar pada satu waktu. Contoh dari model keseimbangan umum yaitu pada kasus sebuah tarif pajak rokok yang meningkat. Pada permintaan terhadap rokok yang menurun akan berdampak pada menurunnya permintaan pada tembakau. Petani yang sebelumnya menanam tembakau di tanah mereka sendiri lama-kelamaan akan beralih menanam tanaman lain, misalnya yaitu kapas. Ketika pasokan kapas meningkat karena banyaknya petani yang menanam kapas, dimungkinkan harga akan menurun dan akan merugikan individu-individu yang sudah lama memproduksi kapas. Dengan demikian, produsen kapas pada akhirnya akan menanggung sebagian dari beban pajak rokok. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hubungan kesetaraan pajak. Hasil keseimbangan umum dapat diperoleh dari adanya dua komoditas, yaitu makanan yang dilambangkan oleh F dan manufaktur yang dilambangkan oleh M. Kemudian dua faktor produksi yaitu modal yang dilambangkan oleh K dan tenaga kerja yang dilambangkan oleh L. Jadi hubungan kesetaraan pajak di sini membicarakan keseimbangan umum yang dapat diperoleh dari adanya dua komoditas dan dua faktor produksi. Terdapat 9 kemungkinan sebagai pajak valorem dalam model. Yang pertama yaitu TKF, pajak atas modal yang digunakan dalam produksi makanan.
TKM, pajak atas modal yang digunakan dalam produksi manufaktur. TLF, pajak atas tenaga kerja yang digunakan dalam produksi makanan. TLM, pajak atas tenaga kerja yang digunakan dalam produksi manufaktur. TF, pajak atas konsumsi bahan bakar makanan. TM, pajak atas konsumsi barang manufaktur. TK, pajak atas modal di kedua sektor. TL, pajak atas tenaga kerja di kedua sektor. Yang terakhir yaitu T, pajak penghasilan umum. Selanjutnya, dalam keseimbangan umum terdapat model Harberger. Harberger tahun 1974 merupakan pelopor penerapan model keseimbangan umum untuk insiden pajak. Asumsi utama modelnya merupakan yang pertama, teknologi. Perusahaan di masing-masing sektor menggunakan modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan output. Secara umum, teknologi yang digunakan dalam proses produksi itu berbeda sehubungan dengan kemudahan modal yang didapat diganti untuk tenaga kerja, elastisitas substitusi, dan rasio di mana modal dan tenaga kerja itu digunakan. Misalnya, rasio modal tenaga kerja pada produksi makanan adalah sekitar 2 kali lipat yang digunakan dalam produksi tekstil. Industri di mana rasio modal dan tenaga kerja relatif tinggi ditandai sebagai padat modal dan lainnya adalah merupakan padat karya. Yang kedua, dalam model Harberger terdapat perilaku pemasok faktor produksi. Pemasok modal dan tenaga kerja memaksimalkan return total. Selain itu, modal dan tenaga kerja adalah kombinasi sempurna. Mereka dapat dengan bebas mengakses sektor lain sesuai dengan keinginan pemiliknya. Konsekuensi yang didapatkannya, pengembalian marginal bersih ke modal harus sama di setiap sektor, dan demikian juga pengembalian marginal bersih ke tenaga kerja harus sama di setiap sektor. Yang ketiga, struktur pasar. Perusahaan pasti akan bersifat kompetitif serta akan memaksimalkan laba, dan semua harga termasuk dari tingkat upah sangat fleksibel. Yang keempat, total penawaran faktor produksi. Jumlah total modal dan tenaga kerja perekonomian tetap. Tetapi, seperti yang disebutkan, kedua faktor tersebut bebas bergerak di antara sektor-sektor yang lain. Yang terakhir, preferensi konsumen. Semua konsumen memiliki preferensi yang identik. Oleh karena itu, pajak tidak dapat menghasilkan efek distribusi dalam mempengaruhi penggunaan pendapatan orang. Asumsi ini memungkinkan untuk berkonsentrasi pada pengaruh pajak terhadap sumber pendapatan. Dalam model Harberger terdapat macam-macam pajak. Yang pertama, pajak komoditas yang dilambangkan oleh TF. Ketika pajak makanan diberlakukan, maka berdampak pada harga yang relatif menjadi meningkat. Hal ini menyebabkan konsumen melakukan substitusi kepada makanan lain. Konsekuensinya adalah makanan akan berkurang dan produksi juga akan menurun. Saat produksi makanan turun, beberapa dari modal dan tenaga kerja yang sebelumnya berada dalam produksi makanan terpaksa mencari pekerjaan di bidang manufaktur. Karena rasio dari modal tenaga kerja memiliki perbedaan di kedua sektor, yaitu harga relatif modal dan tenaga kerja harus berubah supaya manufaktur menjadi lebih mudah menyerap pengangguran dari produksi makanan. Jadi dalam pajak komoditas membicarakan mengenai makanan dan juga manufaktur. Yang kedua yaitu pajak penghasilan yang dilambangkan oleh T. Pajak penghasilan merupakan seperangkat pajak atas modal dan tenaga kerja pada tingkat yang sama. Pajak atas modal di sektor manufaktur mengarah pada efek output dan juga efek substitusi faktor. Yang ketiga, pajak umum tenaga kerja atau dilambangkan dengan TL. Pajak umum tenaga kerja adalah pajak tenaga kerja dalam sebuah penggunaannya dalam produksi makanan dan juga manufaktur. Akibatnya tidak ada insentif untuk mengalihkan penggunaan tenaga kerja antar sektor. Dan juga
asumsi pasokan faktor produksi tetap menyiratkan tenaga kerja harus menanggung seluruh beban. Yang keempat, pajak faktor parsial yang dilambangkan oleh TKM. Ketika modal yang digunakan di sektor manufaktur hanya dikenai pajak, maka akan terdapat dua efek, yaitu yang pertama, efek output dan juga efek faktor substitusi. Efek output yaitu harga manufaktur cenderung naik yang akan mengurangi jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Harga faktor substitusi, ketika modal menjadi lebih mahal di sektor manufaktur, produsen akan mengurangi modal dan akan menambah tenaga kerja. Dalam keseimbangan umum, terdapat beberapa kualifikasi. Yang pertama yaitu perbedaan selera individu. Semua konsumen memiliki preferensi yang sama untuk kedua barang tersebut. Ketika tidak, perubahan yang disebabkan oleh pajak dalam distribusi perubahan pendapatan mengambil keputusan pengeluaran agregat dan karenanya harga dan pendapatan itu relatif. Apabila hal ini terjadi pada kelonggaran modal di sektor korporasi. Kemudian, yang kedua yaitu faktor immobile. Sumber daya bebas mengalir antar sektor dalam mencari tingkat pengembalian setinggi mungkin. Namun alasan kelembagaan atau teknologi untuk beberapa faktor mungkin tidak dapat berlaku. Misalnya, jika tanah tertentu dikategorikan untuk penggunaan perumahan, tidak dapat digunakan dalam pembuatan, tidak berpengaruh seberapa besar pengembaliannya. Contoh pada kasus faktor produksi bersifat mobile, insiden pajak faktor produksi parsial bersifat ambigu, tergantung pada hasil beberapa efek yang saling bertentangan. Namun, jika faktor tersebut tidak bergerak, hasilnya jelas, pada faktor pajak terdapat beban. Yang ketiga, persediaan faktor produksi variabel. Total persediaan kedua faktor produksi tetap pada jangka panjang akan mengakibatkan pemasok baik modal dan tenaga kerja ekonomi adalah variabel. Hal ini memungkinkan pada pertumbuhan yang dapat mengubah kesimpulan dari modal tetap.